Bismillah bihamdih. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan tayyibatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nusalli wa nusallim ala khairil bariyah Sayyidil Anam, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Wa wa sallim. ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa kaifa halukum ayyuhal hudur al-kiram? Ana bi khair. Alhamdulillah, Nabi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ana thayyibun. Alhamdulillah. Hayat thayyibah wa qalbi masrur. Masrurun biliqaikum, masrurun biru'yatikum, masrurun bihadzal liqa' al-mubarak. Liqa'un fi yaumin mubarak, fil yaumil mubarak wa huwa yaumul jumu'ah. Asallahu an yataghammadana bi rahmatihi. Asallahu an yanshura rahmah alaina jami'an. Asallahu an yarzuqana as-sihha wal afiyah hatta nastati'a an najtami'a wa nastamirra darsana tula hayatina fi hadhil marhalah wa fil marhalah at-taliyah wa ba'da hadhil marahil. Nata'allam al-lugha al-arabiyyah طول الحياة لأن بهذه اللغة نستطيع أن نفهم كلام الله. بهذه اللغة نفهم كلام رسول الله. فلذلك بهذه اللغة نفهم تعاليم الإسلام. التعاليم التي سنستخدمها، سنعمل بها، سنطبقها في حياتنا اليومية حتى نحصل على السعادة في الدنيا والآخرة. نتمنى كذلك أيها السادة والسيدات، أيها الطلاب والطالبات، أيها التلميذ والتلميذات جميعا، أعزكم الله. بعد الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى جدير بنا أن نصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى جميع الناس من أسود وأبيض، من عرب وأدم، من في جزيرة، في قناة أو في قارة آسيا، قارة إفريقيا، قارة أوروبا، جميع الناس، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة والسيدات الكرام، سعادتنا اليوم سعادة مليئة جدا برؤيتكم، بمعرفة هماستكم، الهماسة في تعلم اللغة العربية. وهذا القلب مليء بالفرحة بمعرفة إرادتكم وقوة الإرادة لتعلم اللغة العربية، مع أن المشاكل التي نواجهها كل يوم موجودة بل متزايدة، ولكننا بنية الإخلاص لله تعالى سبحانه وتعالى نتقدم نخطو خطوة في تعلم اللغة العربية. Ibu bapak sekalian, hati kami sangat gembira, penuh dengan kegembiraan dengan melihat semangat ibu bapak yang luar biasa, serta melihat keinginan kuat ibu bapak sekalian untuk terus mempelajari bahasa Arab yang kita cintai ini. Al-yawm sanastamirru darsana fil kitabah awalan. Insyaallah sanantahi al-kitabah al-yawm. Sanufattish awalan, sanunakish al-kitabah al-jumal allati katabtumuha i'timadan ala anmat ala namatain as-sabiqain alladzaini darasnahuma fi yaumin fi al-an yaum arbi'a al-madi. Ibu bapak sekalian, hari ini kita akan
melanjutkan. Pertama kita akan melihat apa yang ibu bapak sekalian kirimkan, menerapkan 2 pola, yaitu pola mengungkapkan ya alternatif tambahan untuk mengatakan boleh dan mengatakan harus dalam bahasa Arab. Wa ba'da dzalik sanastamirru hadha dars bi namat jadid fi yani al-maktub kama huwa al-maktub fil kitab. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi pola yang kemarin, itu kita akan lanjutkan lagi dengan mengikuti pola yang ditawarkan, yang diperkenalkan di dalam buku. Baik, walakin qabla an nastamirra hadha dars ayyuhas sayyidat ayyatuhal ummahat wa ayyuhal aba a'azakumullah jami'an wa ghafarallahu lana zunubana. Wa qabla an nakhtuwa ila amalina al-yawm fi tadris nuqaddim awalan al-fursa liman yuridu an yatadarrab 'ala al-kalam bil lughatil arabiyyah. Man huwa al-mutaqaddim hadha al-yawm ya Sayyid Ar-Rais? Said Beni. Hayy, alhamdulillah. Annahu musta'idun tamam al-istidah 100%. Tafhamuna makna 100%? 100%. Naam, Zaid. Kannahu musta'idun 100%. Tafadhal ya Sayyidi. Syukron, Pak. Syukron. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram Ustadz Erta, Sadah, Sayyidat, Asdikuna jami'an. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Askurullaha ala barakah warahmah. Najtami'u fi hazal yaum Jumu'ah barakah fi tolabil ilmi. Qabla nabtadi'u fi hazihil liqa astazinukum li iblaghi kalimah minal al-Qur'anul Karim. Qauluhu ta'ala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa ilahul lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Arjulakum nastahidu fi ta'alumina wajadna darajatan a'la min indillah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sa'adah sayyidah asdikona jami'an. Hayya bina nata'alam uhwatan bi uhwatin insyaallah nanjahu. Qabla uqadim hazihil fursah ila Ustaz Erta. Hayya bina naftatihu bi kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Pak Ustaz. Baik. Alhamdulillah wa syukrillah. Ashkuruka ya Sayyid Beni ala hadha taqdim. Baik. Alhamdulillah. Ana ra'aitu at-taqaddum. Anna Sayyid Beni al-yawm lahu syaja'ah. Syaja'ah fi taqdim fikratahu haula ahammiyah الشجاعة أهمية يعني التعلم والدوافع
an nata'allam bil lughah al arabiyyah. Ashkuruka maratan ukhra. Baik. Ayuha sadat wa sayyidat, ya sadah wa sayyidat, al-an sanabda ad-dars bi qira'ah atau bi munaqashah haula ma qad katabtumuha fi liqa'ina sabiq. Yani fi ta'bir bil lughah al-arabiyyah an boleh wa mu'abbir bil lughah al-arabiyyah an harus. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan belajar sekarang untuk mengungkapkan bahasa Arab tentang boleh dan harus. Nabda bihadal awal. Kita coba dengan yang ini ya, Ibu Bapak sekalian. Liman hadha? Ana Ustaz, tapi Tayyib. udah dihapus yang itu. Tayyib. Insah, yamsah, Tayyib. amsah. Nubaddil. Tayyib. Dan naktu ila athani. Liman hadha? Pak Andi kayaknya. Nah, ya Ibu Bapak sekalian, kita belajar ya dari apa yang Ibu Bapak sudah ungkapkan, sudah rumuskan dalam bentuk kalimat. Oke, kita lihat. Nah, coba. Beni ya, nama hadza min Sayyid Beni. Sah, hadza Sayyid Beni, Beni Juwarsa. Beni Juwarsa. Baik, tafadhal. Al-jumlah al-ula, Iqra. Ya. Awal. Litulabi an yaksilu malabisahum bi anfusihim. Ahsan. Ya, nanti tinggal itu ya Pak. Untuk an ya, pakai hamzah kotok. Raqam tsani. Oh ya, ya. Raqam tsani. Litalamizi an yaqra'ul kitaba fil maktabati. Oke, baik. Catatannya ya, catatannya ini at-talamiz jamak. Nah, sehingga di sini juga akan jamak yaqra'u. Ada wawu ya. Ada wawu ya, alif di ujungnya. Kemudian kalau ini tunggal, kalau tunggal itu panjang al-kitab. Al-kitab. Tetapi kalau tulisan seperti ini, cara membaca yang cocok adalah al-kutub. Oke. Kemudian berikutnya fi al-maktabah. Karena fa-nya kasroh, maka ini adalah ya. Jadi ada titik duanya. Fi al-maktabah. Baik. Boleh tanya Pak? Boleh tanya Pak? Ini kalau itu boleh kalau bukunya boleh mufrad, boleh ini boleh jamak Pak ya? Boleh. Artinya kan kalau ini at-talamisnya banyak, kemudian bukunya mufrad, itu artinya mereka keroyokan. Mereka keroyokan. Ya, siswanya banyak, buku yang dibaca satu. Gitu. Baik Pak. Karena kalau bahasa Arab, karena bahasa Arab itu dia karena punya konsep tunggal dan jamak ya, jadi harus tegas gitu. Yang kita maksudkan itu bukunya banyak atau tidak. Gitu. Itu tidak bisa kalau dalam bahasa Indonesia, karena kalau bahasa Indonesia kita mengatakan buku, dalam benak orang Indonesia itu bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit, karena tidak ada perbedaan bentuk antara tunggal dan jamak kalau dalam bahasa Indonesia. Paling ya kalau mau menunjukkan itu banyak ya kita tambahkan kata lain. Bahasa Arab dengan bahasa Inggris punya persamaan dalam hal ini. Tafadhal, ar-raqam at-thalith. Raqam as-salis. Lil ummi an ya'maro til fala ila suki. Baik. Yang pertama seperti biasa an ya, penulisan an. Ini harus dibiasakan. Hamzah. Karena kita lihat dari awal sampai akhir ini hamzahnya hamzah wasal. Betul, Pak. Oke. Kemudian berikutnya al-um itu mudzakkar atau muannats?
Muanas. Iya, yang menyuruh siapa? Umi. Iya, berarti disesuaikan ya. Disesuaikan bahwa ini dengan umnya harus sesuai. Kira-kira bagaimana jadinya, Pak? Ummi. Lil ummi an. Lil ummi. Berarti... Ibu bapak yang lain ada usul lil ummi an. Tak murad. Oh, tak mur. Tak mur. Ya. Oh iya, Pak. Ya. Ibu bapak sekalian, ini mesti dibenahi dari awal sebenarnya, bahwa konsep dasarnya bahasa Arab, di antara karakter bahasa Arab yang istimewa untuk pemahaman tidak kita dapatkan dalam bahasa Indonesia, itu ada kesesuaian antara subjek dan predikat. Ya, kalau bahasa Arab kan ada mubtada dan khobar, ada fiil dan fa'il. Itu antar fiil dan fa'il itu ada kesesuaian. Karena ini yang melakukannya adalah mu'annas, maka dia hendaknya berbeda dengan kalau yang melakukan menyuruh itu adalah mudzakkar. Gampang ya, mudzakkar titik 2-nya di bawah. Bagi yang ragu nanti boleh periksa sendiri, benarkah begitu titiknya? Lihat catatan-catatan sebelumnya. Apakah memang benar ya, Pak? Dari awal dulu kalau belajar untuk mudzakkar titik 2-nya di bawah. Untuk mu'annas sebaliknya. Dicatat gitu. Kenapa kok kemudian kita lupa gitu? Kenapa jangan-jangan nggak pernah diperiksa itu titiknya di mana? Lil ummi pakai ya'muro gitu. Jadi sekali-kali diperiksa catatan-catatannya. Jangan periksa yang lain, ini hari Jumat. Kalau semalam ya, kalau sekarang mah jangan yang lain. Lihat catatannya bahwa untuk yang mu'annas titiknya di atas. Nah, di atas. Ila juga begitu, Pak. Ila. Ya, ila hamzahnya hamzah kotok. Tafadhal rakam at-tali. Rokam asalis, ulang lagi. Lil umi anta muro tifla ila suk. Tambah lagi itu bahwa untuk alif lam itu yang di sesudah takmuro itu alif lamnya samsiah apa komariah? Ini berarti samsiah. Ya, ada tasdid, Pak ya. Oke, baik. Supaya nanti semakin mantap dalam ingatan bahwa tasdid itu bisa mengindikasikan dua paling tidak. Yang pertama, tasdid itu mengindikasikan ada bunyi double. Kemudian yang kedua, tasdid itu mengindikasikan ada alif lam asyamsiyah. Al-asyamsiyah. At-tali. Arbi atau salis? Ulang lagi, Pak. At-tali, next. Oh, next. At-tali, next. Lil maridi ayusoliya fisaririhi. Baik. Jadi pilihannya kalau nanti, ini saya juga lihat ya, ibu-ibu, bapak sekalian, ini ilmunya tentang ma'rifah. Ilmu tentang ma'rifah. Ada berapa catatan kita sebelumnya, ma'rifah? Ya, gitu. Catatan kita bahwa ya. Alif lam adalah penanda ma'rifah, oke? Ya. Nih, ada sarir dengan hi, hak seperti ini, domir hak seperti ini, kemungkinannya kan ada dua. Hak seperti ini yang di ujung ya, kemungkinan ada dua. Kalau dia terletak sesudah isim, itu sebagai mudhaf ilaih. Oke. Kalau hak seperti ini terletak sesudah fiil, kemungkinannya dia sebagai maf'ul bih. Ya, hak ya. Kalau huwa itu mubtada. Huwa itu persamaannya hu. Hu dalam bahasa Arab bisa ke mudhaf ilaih, bisa ke maf'ul bih. Ya. Idhofah ya, kalau setelah isim. Idhofah itu juga ma'rifah. Jadi jangan digabungkan. Mau pilih as-sarir, itu artinya ma'rifah dengan alif lam, atau pilih
saririhi. Itu dengan idhofah. Oh. Tidak boleh digabung ya. Tidak Oh, boleh nggak digabung. boleh, Pak ya. Nanti keberatan beban dia, keberatan beban. Oh. Oh. Jadi kalau Pak ini ya, Pak Beni itu memahami bahwa orang sakit itu seperti, mohon maaf ya, seperti kutu busuk ya. Sehingga dia bisa masuk ke dalam itu, masuk ke dalam tempat tidur. Oh, masuk ini. Gila, V di dalam, di atas ya. Allah Pak. Itu ya. Allah kata kita. Walaupun bahasa Indonesianya boleh, bahasa Indonesianya di. Allah bos bisa bermakna di, bisa. V juga bisa bermakna di. Cuman ada makna dasar kalau V itu konotasinya seperti apa. Jadi lebih cocok ala. Baik. Rakam khamsah. Khamsah. Lil muwazzafi an yastariya sayarota. Alhamdulillah, tafadhal. Naam, tayyib. Lil muwazzaf. Ini juga untuk Pak teman kita Pak Jody ya. Muwazzaf. Ya, ada tasdid. Muwazzaf. Ya, lil muwazzaf. Ya. Ibu Bapak sekalian pernah belajar isim fa'il, isim maf'ul? Sekilas. Okay. Tapi belum paham sekali. Belum paham. Jadi pahamnya berkali-kali ya. Pemakaiannya belum dipakai gitu loh. Cuman baru dengar ini. Ini muwazzaf ya, muwazzaf. Muwazzaf. Ini kalau ini kemudian bermakna pegawai, itu artinya kan yang punya tugas. Tugas kita sebutnya wazifah. Wazifah. Wazifah, ada waw, ada zo, ada fa dasarnya. Yang ditugaskan itu muwazzaf. Yang ditugaskan muwazzaf, bahasa kita jadinya pegawai. Baik. Ba'da dzalik tafadhal. Sudah ya, sekarang yang bermakna harus, tafadhal. Hukum awal. Alat tilmizi an yahfazor darsah. Baik, ahsanta. Hukum sani at-taliyah. Alal muzari udah saya koreksi nih Pak. Alal muzari ina an yaskiu usjarohum. Oke. Ini coba ya. Terasa berat nggak sih Pak ngucapin ini? Ayaskiu. Iya Pak, ayaskiu. Terasa berat nggak Pak? Ayaskiu berat Pak. Itu kalau tunggal apa Pak? Yasku Pak, kalau nggak salah Pak. Ya. Yasku. Gitu aja. Oh Yasku kalau aja Pak. Yasku gitu. Oh ya-nya dibuang Pak ya. Jadi itu berat kalau misalnya ayastiu gitu. Ya. Sako yaski. Gitu. Sako yaski hum jadinya yaskuna. Ya, memang asalnya sih jadinya yaskiuna. Yasku. Baik. Salasah. Alat tujari an yaftahu maaf Pak. Alat tujari an yaftahu dakakinuhum. Yaftahu berobjek atau tidak? Dalam bahasa Arab itu muta'addin apa tidak? Yaftahu berobjek atau tidak? Membuka. Bahasa Arabnya muta'addin apa lazim dia? Waduh. Maaf lupa Maknanya Pak. apa Pak?
Maknanya apa, Pak? Membuka, Pak. Kalau kita membuka, ada yang dibuka nggak, Pak? Ada. Ini toko, Pak. Tapi Oke, itu artinya berobjek. Dalam bahasa Arab, objek itu ya punya cara tadi. Ya. Punya cara di dalam membacanya. Maf'ul bih ada cara membacanya. Bagaimana cara membaca maf'ul bih? Mansub. Iya, silakan dipraktikkan. An yaftaha. Bukan itu, Pak. Ya, ini ya objeknya. Ya kita bicarakan adalah objeknya. An yaftahu kina. Dako. Kaf. Al-kaf. Ini kaf ini kan. Daka ini berarti daka. Daka kina, Pak. Nah, ahsanta. Daka kina. Daka kina hum. Naam, ahsanta. Daka kinahum. Daka kinahum. Ya, ini soal kebiasaan aja ya. Soal kebiasaan di dalam pikiran sih sudah tadi ya, dengan cepat Bapak bisa mengingat bahwa maf'ul bih mansub. Tetapi di sini yang tertulis adalah nuhum. Ya. Ya, ini. Sama dengan yang nomor 4 kan. Bapak kalau baca bisa langsung segera memperbaiki. Saya rotahu. Baik, dari awal. Minal bidayah, minal awal. Saiki Nah, itu kan bisa langsung segera diperbaiki kan. Saiki an yagsila sayarotahu. Nah. Wal akhir komis. Ala umi antat bahol aruzza. Baik. Baik. Syukran lak. Nah, al'an nakhtu ila at-tali. Liman hadza? Ya, ana Ustaz. Tafadhali. Novianur. Ya. Rokom awal. Allah biharfil jar Allah. Ala sariki ayuk bido. Apa maksudnya? Pencuri harus ditangkap. Sariki. Pencuri harus di mana? Ya, pencuri harus. Ya. Itu tuh artinya harus gitu. Harus itu artinya yang melakukan adalah gitu. Yang melakukan adalah pencuri gitu. Kalau dalam konsep ini. Itu maksudnya. Tapi kalau tadi sebagai terjemahan sih cocok ya. Gitu. Ya, tapi secara ide yang kita sebut ini harus ini adalah siapa harus melakukan apa gitu. Maksudnya. Ya, siapa harus melakukan apa gitu. Gitu ya. Jadi untuk nomor 1 ini cara berpikirnya berbeda dia. Kalau ini kan siapa yang harus diapakan gitu. Siapa yang harus diapakan. Yang dilakukannya siapanya gitu ya. Harus diapakannya. Kemudian berikutnya ini ya untuk nomor 1. Ada makna pasif dari mana dipahami ada kalimat ini memiliki makna pasif? Enggak ada tuh Ustaz, belum kepikir. Ini artinya pasif. Sebentar saya mikir dulu ya Ustaz. Iya. Ayuk bido, iya. Ini pergantian itu, yuk itu memang untuk pasif. Jadi saya salah nulis apa lihat salah tasrifan. Jadi ini harus ditangkap berarti ini harusnya aktif. Jadi ayak bido bukan ayuk bidu. Ayak bidu. Mohon maaf. Ya, saya tidak sedang menargetkan salah benar ya, tapi saya sedang mencoba memahami apa yang Ibu
ingin sampaikan gitu ya. Jadi Ibu kalau Ibu Bapak yang lain juga nanti kalau diajak diskusi ya, mohon jangan kemudian dianggap seolah-olah Ibu Bapak sebagai target yang saya kejar, seperti ada demonstran yang masuk ke area terlarang, lalu begitu saya samperin Ibu kabur ke area aman, enggak ya. Saya ingin mendekati Ibu Bapak sekalian, ya, ingin mendekati Ibu Bapak sekalian untuk memahami apa dan bagaimana ya, yang Ibu Bapak sekalian pikirkan. Coba ya, jadi tadi di sini makna pasifnya dari mana dipahami? Dari Yukbido itu. Baik. Kalau dalam Ibu jawab ini aja ya. Mohon ini Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian juga sebagai permakluman bahwa dialog saya dengan siapapun juga itu bukan hanya untuk yang bersangkutan ya. Nah, itu artinya apa Ibu Bapak sekalian? Nanti kalau ada yang Ibu Bapak sekalian sedang berdialog dengan saya, dia tidak sebaiknya tidak berpikir bahwa pertanyaan itu hanya untuk dirinya, tidak untuk yang lain. Maka karena kemampuan Ibu Bapak sekalian beragam, berbeda-beda, maka yang paling mungkin kita lakukan adalah bertahap. Ya, Ibu mungkin satu pertanyaan saya sudah bisa jawab dengan 5 pertanyaan ya. Tetapi bagi yang lain itu mungkin terlalu banyak. Karena itu satu pertanyaan dikomentari dengan 1 jawaban. Nanti saya akan melangkah lagi ke berikutnya, saya akan melangkah lagi berikutnya. Karena ilmu itu seperti membangun tangga. Tangga 1 kita selesaikan, naik ke tangga 2, tangga 3, sehingga itu bisa menjadi ilmu juga untuk yang lain-lainnya. Oke. Nah, baik. Kita coba ulang ya dialog tadi yang terakhir yang ini kemudian hilang fokus karena Ibu jawabannya banyak. Dari mana dipahami ada makna pasifnya? Jujur saya katakan, saya tidak berpikir ke arah sana saat bekerja ini. Itu pertama jawabannya. Kalau Ustadz bertanya, sekarang saya mesti mikir, saya mulai mikir. Enggak apa-apa Bu, yang itu lain itu, yang lain itu lain. Tapi fokus saja supaya jadi ilmu ya, supaya jadi ilmu. Kita akan bimbing Ibu, kita akan bimbing itu. Ya, terima kasih. Oke, coba jadi, jawab aja dengan 1 pertanyaan. Dari mana ada pemahaman pasif di situ? Dari yuknya. Yuk bidu, domah pada yuk. Cukup Bu, gitu aja jawabnya. Cukup begitu aja. Maka saya akan melangkah ke pertanyaan berikutnya. Dalam bahasa Arab, untuk fiil yang bermakna pasif, istilahnya apa Bu? Istilahnya majhul, Ustaz. Bagus ya. Dalam bahasa Arab, fiil pokok ada berapa? Sebentar, baru pertama pokok dengar. Fiil pokok. Maksudnya apa nih? Fiil pokok. Fiil pokok. Aku tahu kan fiil. Fiil itu banyak ya. Fiil itu banyak gitu. Nah, di antara yang banyak-banyak tersebut, yang penting sekali, yang pokok sekali untuk diketahui adalah berapa? Yang aktif ada 2, tapi lupa istilahnya. Oke, bagus. 2. Apa yang 2 itu? Iya, 1 yang majhul ini itu? Tadi. Majhul, terus yang apa 1. Yang 2 tadi, Bu? 2 yang fiil 1 pokok. Fiil pokok, fiil madhi, fiil mudhari. Baik. Ibu, yang pokok dari sekian banyak fiil itu adalah madin dan mudhari. Oh iya. Kayak gitu ya. Iya. Kalau amr dia tidak termasuk pokok. Ya. Walaupun kita sering berkata fiil dalam bahasa Arab itu 3. Ya, padahal fiil dalam bahasa Arab itu bukan 3. Fiil dalam bahasa Arab itu banyak. Tergantung nanti dari sudut pandang apa kita akan melihatnya. Yang sering kita temukan memang 3. Madin, mudhari, amr. Tapi yang pokok adalah 2. Madin dan mudhari. Ya. Nah, oke, coba kita ulang ya. Ya. Ada berapa fiil yang pokok? Yang pokok ada 2, Ustadz, madin dan mudhari. Oke, bagus. Apakah penanda pasif di madin dan mudhari sama? Iya, sama, hanya domah dan alif. Domah dan fathah. Baik. Ibu Bapak sekalian, bagaimana ilmu Ibu Bapak sekalian? Apakah penanda pasif
majhul di madin dan mudhari sama? Tidak sama. Cuma terbalik aja. Huruf keduanya. Ada bedanya, gitu ya. Ya. Ini berarti ini yang Oke, pelan-pelan Bu. Beda. Pelan-pelan Bu. Pelan-pelan Bu. Pelan-pelan ya. Ya. Huruf depannya. Ada bedanya majhul antara madin dengan mudhari. Ya. Untuk al-madi tandanya UI. Ya. Ingat ya? Ya. Al-madi tandanya UI. Al-mudari tandanya UA. Itu istilah orang yang nggak pinter. Orang yang pinter istilahnya adalah al-madi dumma awaluhu kusiro ma qabla akhirihi. Itu ilmu orang pinter. Untuk al-mudari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Itu istilah orang pinter. Istilah orang yang setengah-tengah ya. Dhammah awal, kasroh sebelum akhir. Untuk al-madi. Untuk al-mudhari, dhammah awal, fathah sebelum akhir. Itu ilmu sedang-sedang. Nah, ilmu orang yang nggak pintar, UI. Ilmu yang tidak pintar, mudhari, UA. Jadi, kenapa? Singkat. Kalau orang nggak pintar, ingatnya UI, UA. Gitu. Coba sekarang kita lihat. Ya. Ini fiil yang Ibu pakai, madin apa mudhari? Ini mudhari. Ada huruf mudhari apa mudhari? Mudhariun. Mudhari apa mudhari? Mudhariun. Ada yang mau diperbaiki di situ kalau demikian? Ayo, udah betul ditangkap. Di depannya kalau mudhari domah, berarti yuk udah betul. Sebelum akhirnya a, berarti sebelum akhirnya saya betulin. Iya, silakan. Ayuk bado. Iya, baik ya. Ar-raqam isnin. Alal falahi an yasbiro. Baik, raqam salasa. Ala doifi an yahtasima. Baik, raqam arba'ah. Alal hakimi an yunsifa. Iya, baik. Ini yang Ibu maksud ini adalah di pengadilan apa orang yang punya sifat? Yang punya bijaksana. Sifat. Oh, yang punya sifat. Ya. Baik. Bukan yang di pengadilan ya? Bukan. Baik. Coba baca yang ba, Bu. Yang ba. Lisukani. Yang ba. Bukan ba. Bukan nomor pertama ya. Yang ba. Ya. Ini salah. Biharfin. Maaf. Al-jari. Gimana, Bu? Al-lam. Biharfin. Al-jar. Alam. Alam. Harf lam. Harf lam. Alam. Jadi bagaimana, Bu? Ini yang mantapnya dengan huruf. Ya. Ini saya baca. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf, bukan menanyakan maksud ya, tapi coba Ibu baca yang ba. Baca. Yang ba. Biharfin al-jari. Oke, bagus ya. Dah. Coba perhatikan apa hubungan antara harf dengan al-jar. Mudof ilaih. Iya. Menurut ilmu Ibu, mudhof boleh pakai tanwin? Oh iya, nggak boleh, Pak. Nah, itu dia Ibu Bapak sekalian. Itu ya, Ibu Bapak sekalian yang sering saya katakan bahwa itunya teorinya segudang, praktiknya jarang. Nggak teliti, udah inget tapi nggak dipakai. Ya. Ya, itu dia. Oke, silakan.
Nomor pertama, tafadhol. Lil sukani an yastagitha minal muhafizi. Baik. Ini pakai ingetan atau dilihat tulisannya di tempat lain? Enggak, dikarang sendiri, ngambil satu kosakata. Iya, baik. Coba yang Ibu ya berdasarkan yang Ibu ingat ya. Ya. Mana? Sukani, sukan. Pakai tasdid seingat saya tuh. Oke, bagus ya. Nah, pakai tasdid ya sekarang. Iya. Sukani apa sukani? Oh, aduh. Yang Ibu ingat aja, yang Ibu ingat. Yang saya ingat sukani. Nah, tinggal nanti kalau Ibu ingatnya sukani, tinggal diperbaiki tulisannya. Iya. Oke, baik. Berikutnya. Ini yang Ibu ingat. Ya. Yastagithu. Yastagithu, enggak ada yang. Nah, tinggal Ibu perbaiki kalau begitu. Jadi kalau agak panjang berarti ada ya-nya setelah ginnya. Yastagithu. Oke, saya kalau nggak, Ustadz sebentar, kalau saya nggak pakai yang suka, kanya nggak panjang, yang biasa satu aja, astagisanya nggak usah dikasih ya, ya mati. Kalau enggak, itu enggak ada kaitannya dengan itu. Tidak ada kaitannya yang itu dan ini, tetapi kaitannya adalah bagaimana cara kita menuliskan kalau yang kita dengar itu panjang. Ya, tadi kalau kata sukan panjangnya di kaf fathah muncul alif. Dia stagith panjangnya gin kasroh itu muncul ya. Ya. Oke. Lihat lagi deh yang ini. Berikutnya. Minal muhafiti apa minal muhafizi yang Ibu ingat? Muhafizi. Tinggal tambahkan titik ya jadinya kalau. Ya. Berikutnya. Lil khodami an yastariha alal waqtihi. Ya, baik. Apa maksudnya? Pembantu boleh istirahat pada waktunya. Nah, kalau Ibu mengatakan pembantu itu artinya orang yang membantu apa orang yang dibantu? Orang yang membantu. Oke, bagus. Kalau orang yang membantu itu kira-kira pakai isim fa'il apa isim maf'ul? Nah, ini yang belum ngerti terus terang saya. Kalau Ibu, ya orang sebenarnya ini Bu, ya, pengertian itu bisa Ibu bangun dari ilmu Ibu sendiri, tidak harus mendengarkan, tidak harus berdasar. Oke, kalau sebentar kita tunggu. Sebentar. Jadi yang pertanyaan Ustadz, kalau ulangin pertanyaan Ustadz biar saya pakai pikiran, bukan pakai pendengaran dari guru. Kalau kita memahami yang membantu, bukan yang dibantu, yang membantu, yang dibantu. Yang memukul, yang dipukul, yang membaca, yang dibaca. Bisa kan bedakan antara keduanya? Oke, bagus bisa. Ya. Yang melihat, yang dilihat. Ya. Oke. Untuk yang membantu, bukan yang dibantu ya, lebih cocok pakai isim fa'il apa isim maf'ul? Isim fa'il. Oke, bagus. Tinggal Ibu tiru kalau itu cocoknya pakai isim fa'il, ya, fa'il. Nah, gitu jadinya. Ya, terima kasih sekali ini ya Allah. Terima kasih Ustaz. Kan bisa kan Ibu langsung simpulkan? Bisa, insya Allah pelan-pelan nanti diulang lagi, diingat-ingat. Gimana jadinya? Ya, lil khadimi an yastariha alal waqtihi. Ya. Ibu ada yang perlu diperbaiki nggak di ala al waqtihi? Enggak, ada. Ini nggak pakai alif lam. Oke, bagus. Jadi pilihannya dua. Kalau pakai alif lam, tidak ditambahkan domir sebagai mudhof ilaih. Tapi kalau mau pakai domir sebagai mudhof ilaih, tidak pakai alif lam. Ya. Berikutnya. Lil
mudarisi an yusida atau liba. Ya, baik. Yang Ibu ingat, ya, yang Ibu ingat, mudarris apa mudaris? Mudaris. Oke, tinggal disesuaikan ya. Tinggal disesuaikan dengan apa yang kita ingat, itu kita terjemahkan dalam bentuk simbol-simbol tulisan. Apa yang kita ingat, itu jadi huruf yang cocok, jadi tanda baca yang cocok. Dengan demikian, bisa membaca bahasa Arab itu diawali dengan memperbaiki apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Oke. Berikutnya. Silakan. Lilaibi malah bisa. Lilaibi ayugoyir. Goyiro. Nah ini. Goyiro. Salah nih kayaknya. Malah bisa. Yugoyir. Oke, betul ini. Ada yang ingin Ibu perbaiki? Iya, sepertinya an yugoyir. Iya-nya itu nggak mati dah. Terus? Goyir. Ya, yugoyiro. Malah bisa. Ini aja deh. Aduh. Jelas ini nggak yakin. Sudah itu saja. Menukar gitu. Ya. Sudah itu saja. Mohon koreksinya Ustadz. Baik. Pada waktu Ibu mengatakan lillaibi, itu berapa kata? Ada katanya satu, laibun pemain. Pada waktu Ibu mengatakan lillaibi, itu berapa kata? Kata. Dua. Li sama kata pertama laibu. Apa, Bu? Li. Apakah sudah ditulis? Iya, itu di situ belum. Yang di sini Oke, dibetulin. bagus. Iya, baik. Nah, sekarang mana yang Ibu ingat? Malabis. Malabis apa malabis? Malabis. Oke, tinggal disesuaikan tulisannya. Kalau yang Ibu ingat seperti itu. Baik. Syukran laki ya Sayyidah Novi. Bayaki. Barakallahu Ustaz. Wallahu yubarik lana. Tafadhal al-an Sayyid Abdul Khaliq. Syukran Ustaz ala hadhihi qusah. Rakam awal alal mudarrisi ayyurshida talamizahu. Baik. Talamiz atau talamiz? Talamizahu. Talamiz atau talamiz? Talamiz. Baik. Dicek ya. Berikutnya. Alat talamizi ayah tarima ila mudarrisihim. Baik. Yahtarim apa maknanya? Ayah tarima menghormati. Ya, yang dihormati siapa? Guru. Iya. Kalau begitu dugaannya kata yang bermakna guru akan sebagai apa? Sebagai objek. Oke, coba langsung jadikan objek ya. Alat talamizi afwan saat ala afham ala hadhihi as'al.
Objek kalau dalam bahasa Arab ya, objek dalam bahasa Arab istilahnya apa? Objek. Fa'il. Waduh. Ibu-ibu yang lain, Bapak yang lain, objek kalau Maf'ul dalam bahasa Arab. Maf'ul bih. Iya, baik. Coba tadi yang bermakna guru ya, kata ungkapan dalam bahasa Arab yang bermakna guru dijadikan sebagai maf'ul bih. Jadi berubah. Ayah tarima mudarisahum. Naam, baik. Salasah. Salis. Alal muslimina ayasumu fi syahri Ramadan. Iya, baik. Pernah belajar zorob zaman, Pak? Pernah, Ustaz. Bagus ya. Tuh. Coba pakai zorob zaman di situ. Zaman. Ya, kalimat yang ada itu gunakan ilmu tentang zorob zaman. Zorob zaman. Hmm. Alal muslimina ayasumu fi Ramadan. Pakai zorob ya, Pak. Pakai zorob zaman. Bukan pakai jar majrur. Ayo. Ba'da qabla. Baik, kalau belum dapat idenya begini, Pak. Fi amam itu zorob zamannya amama. Fi waro zorob zamannya waro'a. Oh, ini catat nih. Ya. Fi al-jumu'ah jadi zorob zamannya al-jumu'ata. Bisa dipraktikkan di kalimat yang nomor 3. Alal muslimina ayasumu fi syahri Ramadan. Belum dapat jadi. Fi-nya dibuang, Pak. Amma misalnya. Bukan, ya. Fi-nya dibuang. Ya. Ya. Fi-nya dibuang, lalu syaharnya itu jadi zorob zaman. Sahar. Fi-nya buang, jadi saharnya jadi zorob. Ayasumu syahra Ramadan. Iya, baik. Orang Arab untuk mengatakan pada bulan lebih efisien mengatakan syahro daripada fi syahri. Karena mereka punya, bahasa Arab punya yang namanya zorob zaman. Karena itu ini jadi contoh juga gitu. Nah, Jadi syahro. Kenapa, Bu? Ya, jadi syahro itu bisa termasuk dalam zorof zaman. Bahasa kita apa? Bulan. Zorof zaman apa? Keterangan itu waktu. Iya, kalau saya nanya, kapan ini puasanya? Bulannya. Bulan Nah, Ramadan. itu artinya kan Iya, menjelaskan waktu. tentang waktu kan? Iya, betul. Berarti bisa. Oke, Ustaz. Al-hujjaji ayatuful Ka'bata baitallahi. Baik. Tawaf itu apa maknanya? Keliling, mengelilingi. Yang dikelilingi apanya? Ka'bah. Ka'bah atau sekitarnya? Sekitar Ka'bah. Nah, kira-kira begitu. Jadi tambahkan yang bermakna sekitar. Alal hujjaji ayatufu alal Ka'bati baitillahi. Iya. Baik. Ada ala, ada haula ya untuk bermakna sekitar.
Raqam 5. Alal maridi ayashrabat dawa. Syariba Yashrab. Nah, syariba yashrab. Alal maridi. Alal maridi ayashraba dawa. Nah, tinggal nanti ini untuk tulisan ini dipertegas, ya, dipertegas, gitu, supaya tidak mirip seperti gitu. Karena kalau itu ujungnya itu mengesankan bahwa itu seperti alif yang dibengkokin. Baik. Al-an bimakna boleh. Tafadhol. Rakam wahid. Wahid. Lil muwazzafina ayadkhulul amila fi sa'ati tasi'ah tamaman. Baik. Al-amil. Ma makna al-amil? Pekerja. Al-amil bentuknya apa? Bentuk katanya? Amil. Tadi yang kita diskusikan dengan Fa'il. Isim fa'il. Dengan pakai ilmu isim fa'il, al-amil maknanya? Yang bekerja. Oke. Jadi kalau yang dimaksudkan adalah yang bekerja, pakai isim fa'il. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah perbuatan, ya, perbuatannya, bukan orang yang melakukan perbuatannya, ya, tapi yang dimaksud adalah perbuatan, kegiatan, yaitu kegiatan kerja, dan itu tidak berkaitan dengan waktu, maka kita bisa pakai masdarnya. Ya. Oke. Bisa diganti dengan masdarnya. Iya. Lil muwazzafina ayadkhulul amalah fi sa'ati tasi'ah tamaman. Iya, bagus. Dalam pemahaman fi mafhum as-Sayyid Abdul Khaliq, ini apa hubungan antara sa'ah dengan at-tasi'ah? Jamnya, Ustaz, menunjukkan jam. Oke, baik. Saya kasih pilihan ya, Pak. Saya kasih pilihan. Pilihan kita yang biasa gitu. 1, apakah itu mubtada dan khobar gitu ya? Apakah 2 itu adalah fiil dan fa'il? Yang ketiga, ini karena pilihan ganda 4 pilihannya, apakah itu man'ut na'at? Yang keempat, apakah itu mudhof dan mudhof ilaih? Jam 9. Mudhof ilaih. Oke, bagus. 9 itu artinya ke-9 atau bukan? 9, bukan yang ke-9. Jadi nggak panjang tuh. Coba lihat bentuknya. Iya. At-tasi'ah. Ke-9. Jadi dalam bahasa Arab ada beda antara 9 dengan ke-9. Coba ya. Kita dalam bahasa Arab ada kata tis'ah, ada kata tasi'ah. Gitu ya? Iya. Mana yang bermakna 9? Mana yang bermakna ke-9? Tis'ah 9. Tasi'ah yang ke-9. Oke. Kalau kita mengatakan yang jam yang ke-9, kan dia bukan berarti bicara jam... tentang 9 jam kan, ini masuk kerjanya kan? Ya kan? Tapi masuknya pada jam yang ke-9. Bukan pada jam 1, bukan jam yang ke-1 dini hari, bukan jam yang kedua masih dini hari, bukan yang ketiga masih yang tidur, bukan yang keempat masih sholat subuh,
bukan jam yang kelima masih istirahat, bukan jam yang keenam karena pada jam yang keenam sedang sarapan, bukan jam yang ketujuh karena jam yang ketujuh sedang dalam perjalanan, bukan pula, tapi jam yang ke-9. Oke, baik. Kalau kita mengatakan yang, ada makna yang, itu lebih dekat ke mana itu? Apakah ke mubtada khobar, ke fi'il fa'il, man'ut na'at, atau mudhof dan mudhof ilaih? Man'ut na'at. Jika itu man'ut na'at, ada yang perlu diperbaiki? Alif lam di asta. Taib, tafaddal. Tafaddal. Ahsan. Lil muwazzafina ayadkhulul amala fis sa'ati tasi'ah tamaman. Taib. Ahsanta. Mumtaz. Raqam ba'dah. Litabibi ayajlis tasawbal abyad. Taib. Ya, tulis. Oke, taib. Raqam at-tali. Lil mudiri ayarkabas sayyarah. خلاص. 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 تفضل. رقم 9. للسياح ayatajawwalu Madinata Jakarta. أي. للسياح أو للسياح؟ للسياح عفوا. نعم. للسياح ayatajawwalu Madinata Jakarta. طيب. ما معنى يتجول؟ Berkeliling. Berkeliling itu berobjek atau tidak? Berkeliling. Berkeliling tidak, Ustaz. Oke, baik. Berarti itu tidak pakai maf'ul bih. Lisayahi ayatajawwalu. Terus? Madinah Jakarta. Madinah sebagai apa? Maf'ul bih. Tadi berkeliling, berobjek? Tidak ya. Oke. Bisa ditambahkan fi ya. Haula bisa juga, bisa haula. Lisayahi ayatajawwalu haula Madinati Jakarta. Baik, mumtaz. Al-akhir. Akhir lil falahi ayazika izbatahu. Baik, baik. Syukran laka ya Said Abdul Khaliq. La'alla al-jami' yastafid. La'alla al-jami' yastafid min munaqashatina wa minal amthilah allati atau minal jumal allati qad katabtaha. Baik, naktu at-tali. Tafaddal ya Said Jodi. Mawjud halwa ma'ana? Udah pergi lagi ya? Naam, tayyib. Sinyalnya jelek katanya Pak Guru. As-Sayyidah Ratnawati, tafaddali ya Sayyidah. Hal hiya mawjudah? Baik. Wujud Pak, wujud Pak. Naam, tafaddali. Tafaddali ya Sayyidah Ratnawati. Alal muslimati antak dia suhuna bil hijab. Baik. Coba baca ini Bu. Huruf ala ya Pak. Harus. Gimana Bu? Ya itu maksudnya pakai ala itu huruf gitu loh Pak. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan Pak? Nanya maksudnya. Ini kan diminta baca gitu, diminta baca. Gimana bacanya? Huruf.
Ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia ini? Bahasa Indonesia kali ya, Pak. Ya, ini kayak Arab Pegon nih. Arab Pegon. Coba bahasa Arab kan? Hurufun ya. Iya. Hurufun. Ya, huruf. Ya, kalau bahasa Arab itu ya. huruf. Huruf itu tunggal apa jamak? Huruf tunggal ya, Pak. Iya. Kalau huruf tunggal, hurufun. Kalau huruf ya. Kalau huruf tunggal, jamaknya apa, Bu? Huruf huruf ini jamak ya, Pak, huruf. Oke, gitu, bagus. Kalau ya. itu jamak, tunggalnya apa? Huruf, Pak. Huruf. Al-huruf ya, al-huruf. Apa? Pakai alif lam, al-huruf gitu. Nah, itu soal alif lam sih tidak berpengaruh ya. Alif lam tidak berpengaruh pada tunggal atau jamak. Ibu masih ingat ya penjelasan saya tentang jenis kata dalam bahasa Arab? Jenis kata huruf, fiil gitu ya, Pak? Isim gitu, Pak? Ibu ingat itu penjelasan saya? Ya, lupa saya, Pak. Oh, baik. Jadi saya ingatkan, dalam bahasa Arab itu jenis kata ada 3. Ada ismun, isim. Ya. Ada fi'lun, fi'il. Dan yang ketiga namanya harfun. Oh, harfun ya, harfun. Ya. Harfun. Jenis yang ketiga namanya harfun. Itu harf. Kata harf ya. Kata harf ini bukan fiil ya, Bu. Ya. Ya. Dengan demikian dia tidak bisa disukunkan akhirnya. Kata harf ini bukan fiil, sekali lagi. Kata harf ini, kata ya, harf itu bukan fiil. Dia bukan fiil madin, dia bukan fiil mudhari, dia bukan fiil amr, sehingga ujungnya nggak bisa disukunkan. Sama dengan kata zorf. Kata zorf ini bukan fiil. Karena dia bukan fiil, maka ujungnya tidak bisa disukunkan. Bisa diikuti? Ya, ya Pak, ya. Oke, baik. Silakan. Al-an, al-awwal. Al-awwal. Ala muslimati anta dia ru'sahunna bil hijab. Alhamdulillah. Ibu sejak usia berapa melakukan ini, Bu? Soalnya 30 tahun kali ya, Pak ya. Usia 30 ya, Pak. Berarti paling tidak kan ada jeda ya, ada jeda antara balik ya, antara usia balik dengan sampai ke usia 30 tahun. Terlambat, Pak. Itu lebih bagus daripada tidak. Bagus daripada tidak. Dan itu kan hanya orang yang dapat hidayah yang bisa begitu. Ya. Oke, silakan. Al-muslimat tunggal apa jamak? Al-muslimat jamak, Pak. Iya. Domirnya apa? Muslimah. Domirnya? Domirnya muslim ya, Pak. Domir yang cocok. Domirnya ini hunna ya. Ya, oke, bagus. Hunna. Kalau di mudhari, domir hunna gimana? Tandanya? Hunna pakai na. Ya, an ayakiyahunna gitu ya, Pak.
banyak banget itunya. Coba ilmunya dulu. Kalau hunna pakainya gimana? Kalau hunna? Fa'ala yuf'alu yaf'ulunna gitu ya Pak. Kayak bahasa Banjar. Kayak bahasa Banjar ada ulunnya. Ada catatan nggak di situ? Yaf'ulna ya, yaf'ulna. Iya, baik. Gimana jadinya? Yaf'ulna. Jadi yaktiyanna. Ada berapa nunnya? Ya ayaktina ya Pak. Iya, baik gitu. Ayak. Memang kalau ya, Pak. Dalam bahasa Arab tuh, dalam bahasa Arab, saya mau ngomong begitu sama ibu. Saya mau senyum-senyum, saya bahagia saya bahagia kan ada yang saya cuma nanya ibu yang kasih saya jawaban kan saya senang. Saya mau bilang gitu ke ibu, sabar ya Bu. Sabar ya. Jadi ayatina gitu ya Pak. Oke, baik, begitu dulu. Ya, begitu dulu. Terus. Ru'sahunna bil hijab. Ini tunggal apa jamak ru'sa ini? Tunggal kali ya. Tunggal. Jadi tuh mereka nutupin satu kepala gitu, rame-rame. Jamak ya Pak. Ru'sahunna bil hijab. Kepala-kepalanya maksudnya. Kepala mereka. Iya. Ibu, ingat nggak ayat yang bicara tentang wudhu? Tentang wudhu. Oh, iya. Tentang kepala. Ingat nggak ayat yang bicara tentang wudhu? Yaksilu ru'si. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ingat lanjutannya? Wa aidiyakum kok masalah Pak ya. Nah, terus berikutnya? Wa aidiyakum wamsahu ila. Aduh lupa Pak. Itu tanya ke Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Apa Pak? Pak Chandra lagi belajar itu di BAKI 2. Coba Pak Chandra terangin Pak Chandra. Ya, baik. Silakan Pak. Assalamualaikum. Aduh lupa Pak. Baik. Ibu bapak sekalian, siapa yang ingat? Jamaknya. Biru'usikum. Ya, biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Jadi ru'us. Kepala. Jamak. Tunggalnya ro's. Tunggalnya ro'sun. Ro's. Jamaknya ru'us. 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 Ya. Jadi nggak pakai hunna gitu ya, ru'us. Boleh. Kepala siapa? Kepala mereka kan itu. Ru'usa. Jadi boleh ru'usahunna gitu Pak? Iya, boleh. Ba'dah. Sesudahnya. Bil hijab. Oke. Nomor kedua, silakan. Nomor kedua. Ala muslimina ayat fa'u zakatal fitroti sahro Ramadan, fi sahro Ramadan, fi sahri sebenarnya. Udah dibenerin tuh, fi sahri. Ya. Jangan fi syahri kalau itu mah, tapi ya jangan fi. Lebih lagi jangan fi syahro. Bisa ya syahro Ramadan. Jadi nggak pakai fi ya Pak? Ibu ingat ini tentang wama umiru. Wama umiru ilia budullah. Nah, terus? Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, terus? Ya. Wayuki munas sholata. Terus? Wayu'tuna zakata. Nah, itu yang biasa dipakai. Bukan yadfa'u kalau dalam bahasa Arab. Zakat.
Apa tadi Coba. Pak? Apa Bu? Apa tadi ya? Pak, ulang Pak. Lupa. Jadi yang biasa dipakai dalam bahasa Arab itu yu'tuna zakat. Oh, tuna, yu'tuna. Yu'tuna, yu'tuna. Adaan kan, adaan jadinya. Ayu'tu. Ayu tuna. Enggak, karena adaan. Jadi Ayak tu. Ayuta ya. Ayuta. Yang tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudina kunafa'a wa yu'tuna. Wa yu'tuna. Tapi ini adaannya. Wa yu'tu. Gitu. Ayu tuna. Gitu, ayu tuna ya. Oke, baik. Berikutnya. Itu zakat yang dimaksud zakat yang mana? Zakat fitrah, Pak. Ya, itu bahasa Indonesia ya, zakat fitrah ya. Kapan dikeluarkan? Di bulan Ramadan. Di awal, di tengah, apa di akhir biasanya? Di akhir. Di akhir bulan Ramadan ada hari raya apa namanya? Idul Fitri. Sehingga namanya zakatnya zakatul fitri. Zakatul fitri. Zakatul fitri. Fitri. Bukan zakat al-fitrah. Zakatul fitri. Itu zakat, kalau zakat fitrah itu bahasa Indonesia. Zakatul fitri. Ya. Oke. Silakan. Sahro Ramadan. Sahro ya Pak. Syahro. Jadi nggak pakai V ya. Sahro Ramadan. Biar hemat bisa ya. Biar ilmunya punya tambahan wawasan. Oke, berikutnya. Ala waladi ayah tarima walidaini. Orang tua itu bisa disebut dengan yang melahirkan nggak? Iya, Pak. Kalau kita mengatakan yang melahirkan, pakai isim fa'il apa isim maf'ul? Isim maf'ul ya, Pak. Itu yang Ibu ingat. Walada. Yang melahirkan. Yang melahirkan. Isim fa'il apa isim maf'ul? Isim fa'il, Pak. Kalau begitu bagaimana isim fa'ilnya? Walada ya. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Lupa Pak, isim fa'il apa ya? Ini bukan soal ingat-ingatan, Bu. Ini soal mengkiaskan. Ini walad. Ya Pak, ya Pak. Sekali lagi, ini bukan soal ingat-ingatan, ini soal menalar. Ini soal membandingkan, soal mengkiaskan gitu, menganalogikan. Fa'il, al-fa'il. Fa'il itu kan ada pelakunya gitu ya Pak ya? Aduh kok kresek-kresek ya? Al-fa'il gitu. Coba ikutin polanya. Al-fa'il. Oke. Al-fa'il. Jadi al-walad. Al-fa'il. Al-fa'il. Al-walid. Iya. Nah, sekarang musannanya, duanya. Al-walidaini. Iya kan, Rabbighfirli. Jadi wajah ini Pak ya, maksudnya ada alifnya ya Pak? Iya, isim fa'il tadi. Isim fa'il. Ya. Jadi kalau ketemu kata dalam bahasa Arab, ya, kalau ibu bapak sekalian menemukan kata dalam bahasa Arab, ini kita mudah untuk membedakan. Nih, mana yang anak, mana yang ayah. Yang kiri dibaca walid,
Yang kanan dibaca walid. bukan. Yang kanan dibaca walad. Walad. Yang kanan dibaca walad. Yang kiri dibaca walad. Walad. walid. 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 Oh, walid. Oh ya. Habis naik turun nih Pak. Walid. Iya. Habis naik turun. Walid. Walid. Kasihan yang di bawah kalau nggak turun-turun, yang di atas. Walid ya. Maka 5 Walid. tahun gitu ganti gitu. Ya. Soalnya kan kasihan yang di bawah kalau yang di atas nggak ganti-ganti. Walid. Iya ya Pak. Walidai. Ya. Oke. Berikutnya. Hukum arba. Alal baiti ayang dofa kullayaum. Nah, ini logikanya seperti yang tadi ya Bu Noviah ya. 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 Yang kita sedang latihkan adalah siapa harus melakukan apa. Gitu. Ya. Terus? Alal abai ayak sibul komata di usrotihim. Ini Ibu seingat Ibu apa melihat nih ke tulisan langsung di kamus atau di mana? Saya ngelihat. Oh ini iya Pak, ngelihat di ini Pak di Google. Google itu Alqomah ya? Alqomah ya enggak. Saya buka Google aja gitu Pak, terjemahan. Karena apa namanya? Ini untuk nafkah ini kalau pakai ilmu kan ini sudah jadi bahasa Arab dia. Nafaqah. Iya, an-nafaqah itu udah apa namanya dari bahasa Arab gitu. Oke, gitu ya. Jadi yaksibu nafaqah gitu ya Pak. An-nafaqah, iya. An-nafaqah. Yaksibu an-nafaqah. Berikutnya. Yang yang boleh. Lil tujari ayaf taha roka. Apa nih Pak? Saya juga nggak ngerti nih Pak. Ya, agak berat kalau Ibu sendiri belum mengerti ya. Berikutnya. Ya, kok nggak dikasih tahu Pak? Ya, kalau Ibu nggak ngerti kan saya posisinya bukan seperti yang tadi itu. Kita akan membangun pemahaman berdasarkan yang Ibu bisa mengerti. Ini jadi ini saya tadi saya benerin, tapi nggak tahu benar apa enggak. Nah, gimana? Litujari ayaf tahu roka kinahum hatta masai. Itu mungkin ada yang salah baca gitu. Itu. Tadi yang untuk dukan ada dukan ya, bukan rukan ya. Dukan. Oh, dukan. Nah. Duka kita kinahum ya. Dakakin. Dukan dakakin. Dakakinahum hatta masai. Gitu Pak. Hatal masa. Hatal masa. Ya. Ya, syukran lagi. Ya, berikutnya silakan As-Sayyidah tafaddali li tatafaddal As-Sayyidah Sri Hastuti. Mawjudah? Hal hiya ma'ana? Oke, kita cari yang ada. Man? Liman? Mana sih? Saya nggak dengeran. Oh, lihat sih. Hadza liman? Baik, Pak Ustaz. Saya Ustaz. Tafadhali ya Sayyidah Rita Ikhlas. Ustaz. Pertama Ustaz.
Fadhali. Ini bukan punya saya. Ini punya saya, Ada Pak. di mana? Tafadhal, Said Chandra. Tafadhal. Ya. Hukum awal. Alal muslimi ayyab ilal husna. Apa pertimbangannya ilal husna, Pak? Menunjukkan kepada kebaikan. Bukan begitu. Pertimbangannya kok ila setelah itu al husna gitu. Apa pertimbangan ilmunya? Ilal pada al husna. Paham, Pak? Apa, Pak? Kurang paham, Pak? Oh, Ila kurang. itu menunjukkan kepada aja. Baik. Jenis kata dalam bahasa Arab ada berapa, Pak? Ada 3 isim. Ada 3. Ya. Ya, Pak. Ada 3. Ya, apa itu? Fi'il, isim, harf. Nah, ila itu masuk ke mana dia? Ila ke huruf. Kok bisa begitu ya? Ada 3 isim, fi'il, harf. Tapi kok masuknya ke huruf? Itu gimana, Pak Chandra? Jadi nggak usah pakai alif lam ila husna. Pak Chandra, kata Bapak ada 3. Iya. Isim, fi'il, harf. Kok ila masuknya ke huruf, tidak termasuk ke dalam salah satu dari 3? Ke harf masuknya, Pak. Ya, ke huruf. Kan pilihannya 3, Pak. Isim, fi'il, harf. Tidak ada pilihan huruf. Jadi, gimana, Pak Guru? Jadi pilih 3 itu aja, jangan pilih yang keempat. Jadinya? Ya, Ibu, Bapak pilih 1 dari 3 tadi. Isimkah, atau fi'ilkah, atau harfkah? Isim. Apa tandanya itu isim? Ya, alif lam. Bapak ini sedang bicara tentang kata apa? Pak Chandra lagi bicara tentang kata apa? Kata ila. Iya, apa ada alif lamnya di situ? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Iya, itu yang kita sedang bahas. Ila itu isim atau fi'il atau harf? Harf. Ya. Harf apa namanya? Harf jar. Bagaimana cara membaca kata sesudah harfu jar? Oh, husni. Ya, Masya Allah. Ya, ya. Nah, itu maksud saya. Ya. Panjang banget saya mengertinya ya. Ilal husni, ya. Ya, syukran Ustaz. Baik. Coba. Apa maksudnya ini? Maksudnya orang Islam harus berbuat baik. Harus berbuat baik. Berbuat baik. Kalau kita mengatakan berbuat baik, baiknya itu sebagai apa? Sebagai perbuatan. Pilihannya, Pak, ya. Pilihannya ya. Ya. Berbuat baik. Apakah baik itu subjek atau predikat atau objek? Baik. Objek. Objek, baik. Dalam bahasa Arab, objek itu istilahnya apa?
Maf'ul bih. Ya, kalau begitu sekarang silahkan jadikan kata yang bermakna baik tersebut, gitu ya, sebagai maf'ul bih. Yaf'ala. Yaf'ala, Pak Ustaz. Apa tadi instruksinya apa, Pak? Objek yang bermaf'ul bih. Bukan. Yang bermakna maf'ul bih. Bukan. Jadikan kata yang bermakna baik sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Jadikan kata yang bermakna baik. Mana kata yang bermakna baik di situ? Husna. Ya, jadikan dia sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Ya. Jangan dijadikan sebagai majrur. Ya. Maaf. Ulang ya. Alal muslimi minta maaf, Pak. Ini lagi belajar jadi bikin nggak enak. Kayak udah mau lebaran aja. Minta maaf. Ya, apa? Apa maaf-maafan? Yuk, kalau penting kalau ada kue lebarannya ini kan maafnya doang, kuenya nggak ada, jadi nggak enak. Ntar ada yang taliban aja. Ya, alal muslimi ayyafila ilal husna. Dijadikan sebagai maf'ul bih, Pak. Ya, nunnya dipanjangin tambahin alif, Pak ya. Kok begitu? Kok jadi begitu? Jadikan sebagai maf'ul bih, jangan menjadi majrur. Berarti benar tadi yang awal ilal husna. Kan itu, Pak. Jangan jadi majrur. Selama masih ada jar, ya dia akan menjadi majrur, bukan sebagai maf'ul. Oh, jadi ilahnya nggak usah dipakai. Ya, benar. Ya, maaf. Ya, nggak pakai maaf ya. Alal muslimi yaf'ilal husna. Sudah? Sudah. Ilalnya nggak dipakai. Nah, ilalnya nggak dipakai. Coba, Pak Chandra, ambil sebentar buku BAKI 1-nya. Banyak banget kayaknya bukunya, bertumpuk-tumpuk jadi nyarinya lama. Mana ini buku BAKI 1-nya? Ada yang dua ini, yang dua adanya. Bapak nggak punya buku 1? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, berhubung tidak ada, diskusinya belum bisa kita lanjutkan, Ibu Bapak sekalian. Ada. Silakan segera. Buka pelajaran 7. Buka pelajaran 7. Iya. Ya. Sudah? Murojaah. Oke. Buka Tanmiyatul Mufrodat. Sudah? Mufrodat. Nah, ya. Sudah? Tanmiyatul Mufrodat? Ya. Nah, coba baca tasrifnya fi'il. Fi'il. Ya, tasrifnya. Fa'ala yaf'alu. Iya, coba baca yang Bapak tulis. Yaf'alu ya. Oh iya, yaf'al. Ya. Ini sebenarnya walaupun beda ya, Pak. Bahasa Arab Qur'ani dengan bahasa Arab reguler ada bedanya. Tapi ilmu dia bahasa Arab Qur'ani tetap bisa dipakai di sini. Oh, gitu ya. Jangan dibeda-bedakan. Bahasa Arab Qur'ani yaf'al. Di Arab reguler jadi yaf'il. Enggak, bukan begitu. Target dan cakupan materinya yang berbeda.
Baik, ayat sadah wa sayyidat al-kiram, wasalna ila nihayah min hadha ad-dars. Ma'al asaf asyadid la nastati an nutali jami' al-amal allati qad katabtumuha. Minta maaf Ibu Bapak sekalian, kita tidak cukup waktu untuk menelaah semua yang Ibu Bapak tulis. Tapi insya Allah ini pertama, kalau ada waktu lagi nanti dan Ibu Bapak menginginkannya, kita akan bahas lagi itu kalau ada waktu dan ada permintaan dari Ibu Bapak sekalian. Tapi kalau tidak, ya misalnya tidak ada waktu lagi karena kita akan melanjutkan ke ad-dars al-jadid, atau Ibu Bapak sekalian merasa, wah ini udah cukup Pak Guru, atau bisa jadi, ini saya ingin Pak Guru supaya apa yang saya tulis juga kita amati, karena kelihatannya sampai akhir ini Ibu Bapak sekalian, kita belum tuntas, sehingga pada pertemuan berikutnya kita akan kembangkan lagi pola ini. Kita akan kembangkan pola lagi. Karena tadi ada beberapa persoalan dasar yang ternyata kita perlu mendiskusikannya lebih lama untuk bisa membantu Ibu Bapak sekalian mengembangkan pengetahuannya. Baik. Iktafaina bihadzal qadar lil yaum ayyuhas sadat was sayyidat, ya sadah wa sayyidat. Iktafaina bihadzal qadar lil yaum. Ashkurukum jami'an ala husnil mutaba'ah wa insyaallah naltaqi maratan ukhra fi yaumil itsnain insyaallah biiznillah. Wa uqadirukum atrukukum fi riayatillah. Hayya nashkurullah azza wa jalla bilhamdalillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ayuhal hudur, ayuha al-jamaah di hadzal fasal, wa ila liqa fi yaum al-itsnain fil usbu' al-muqbil insyaallah. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Guru. Terima kasih Syukran Pak. Assalamualaikum.